Sedangkan posisi saya juga lagi kerja juga gitu kan. Jadi kayak hujan-hujanan, paket cuman satu gitu, saya harus ngantar ke Dramaga sana, harus naik motor hujan-hujanan pakai jas hujan, satu paket dua paket dianterin. Produk saya yang saya foto aja sampai ada yang nyuri gitu Pak, sampai dibuat buat jualan gitu sama si apa namanya penjual lain. Kalau omset dalam sebulan 65 sampai 90 lah omset per bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggara. Usia saya sekitar 28 tahun. Yang saya lagi produksi ini di bidang fashion sepatu wanita ya. Di kategori wanita untuk flat shoes dan sendal wanita. Bandnya Gradela Shoes. Kalau yang didaftarin NIB-nya itu Gradela. Yang diambil dari kata saya sama istri sih. Istri saya namanya Adela, saya Anggara, jadi Gradela. Awalnya itu saya buka usaha ya karena di pekerjaan yang lama udah agak sedikit jenuh dan ya harus ada kemauan buat ngambil usaha sampingan awalnya. Setelah dijalani emang agak sedikit ribet juga Pak gitu kan. Kayak dari pulang kerja itu kita harus ngirim paket, packing paket awalnya ketika si pembeli belum banyak lah istilahnya, bahwa ada satu dua itu kita yang nganter biasanya. Nah setelah orderan udah lumayan, baru si pihak ekspedisi itu mau buat pick up langsung ke sini ngambil paket seperti itu. Awalnya ya sampingan sama nyoba-nyoba lah gitu kan sama kakak ya, siapa tahu milik gitu kan di bagian online ini. Ketika dijalanin alhamdulillah emang rezekinya gitu kan. Jadi dari situ ada usulan buat resign di tempat kerja yang lama. Kayak gitu. Kalau dibilang usaha milik sendiri sih enggak, soalnya kita ngebangun apa ya semacam brand ini tuh ada 3 orang ya. Jadi kita jatuhnya itu buat kerja sama tim tiga-tiganya. Yang satu kakak bagian produksi, saya selaku pembuatan konten dan foto produk, yang satu lagi di marketing bagian administrasi di online-nya. Seperti itu. Jadi jalan-jalan awal mula ini jalan itu kita bertiga awalnya. Kita mulai sebenarnya toko mah udah lama ya buat toko, cuman baru difokusin itu baru bulan November kemarin di 2023. Setelah November 2023 jalan, alhamdulillah sebulan udah ada proses bagus. Di awal Januari 2024 baru saya resign kerja. Sebenarnya awalnya baru bikin produk. Kalau sebenarnya kakak kan bagian produksi itu udah lama ya di bagian produksi. Dia suka ngirim produk sampel kayak model sendal lainnya itu ke ada brand lainnya. 2 brand itu cuman dikarenakan mungkin entah jenuh juga di kerjaan yang lama atau ditolak atau lagi orderan sama juga sepinya, jadi inisiatif juga buat bikin produk sendiri, bangun usaha sendiri. Di situ kita kebanyakan dari awal bikin produk langsung dari produksinya, nggak beli langsung jadi. Jadi kayak model itu bikin inisiatif sendiri, diusahain, kita tuh jangan niru produk lain. Kalau dibilang tantangan itu banyak ya sebenarnya Pak. Kita tuh jadi ketika terjun di bidang usaha ini, jadi yang paling dikhawatirkan itu dari segi modal ya. Bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan uang modal yang udah keluar itu setidaknya bisa kembali. Yang pertama,
Yang kedua itu persaingan ketat di antara semua seller ya, kayak semacam bikin produk dengan kualitas yang bagus dan juga model yang banyak diminati semua kalangan di usia wanita, entah itu remaja atau orang tua. Jadi persaingan seperti itu. Kalau cerita menarik itu lebih ke bingung tadinya, kayak semacam oh ini usaha jalan nih gitu kan. Sedangkan posisi saya juga lagi kerja juga gitu kan, jadi kayak hujan-hujanan, paket cuman satu gitu, saya harus ngantar ke Damaga sana, harus naik motor hujan-hujanan pakai jas hujan, satu paket dua paket dianterin kayak gitu. Tapi udah seiring berjalan produksi orderan udah ada lumayan, alhamdulillah gitu, kita duduk santai di sini ada yang ngambil gitu, dibantuin sama pihak ekspedisinya, kayak gitu sih paling. Sebenarnya kalau proses produksi itu si AA ya, dia yang di bagian produksinya. Cuman kebanyakan emang buat itu dari mentah, kayak semacam beli spon, lem, semacam kayak gitunya. Ada yang bagian produksinya, kayak gitu. Kalau desain sampai jadi itu biasanya eh nggak pakai gambar sih, lebih kepada lihat kayak semacam contoh, dibikin pola dari kayu kayu kosong, kayu ukuran kaki ya kalau nggak salah. Baru dipola pakai pulpen. Awalnya kayak gitu sih. Setelah itu baru ditentuin dari segi bahan mau pakai bahan apa, biasanya kayak gitu. Kalau udah semacam bagus dilanjut, kalau semacam ada yang kurang bagus biasanya direvisi lagi. Kayak semacam coakan atau lubangnya kurang pas atau kayak gimana. Kalau dari awal enggak, kita ngerjain sendiri, kayak semacam packing kita sendiri. Kalau dulu mungkin belum ada yang host lab ya, yang lab itu belum ada. Jadi cuman dibantu buat sekedar konten sama nge-endorsement sama konten-konten kreator yang ada di luar, kayak gitu. Perkembangannya lebih lebih jatuhnya lebih awal pas mula ini bikin toko mulai, itu lagi pas meledak-meledaknya itu di bulan puasa, Pak. Yang packing itu bisa hampir, kan sekarang 2 ya. Yang pas di bulan puasa kemarin itu yang packing udah hampir 8 sampai 10. Di bawah itu sampai produksian itu nggak kekejar. Jadi hitung-hitungannya si orderan masuk, kalau dulu sih tempo platform itu orderan masuk itu masih ada jangka space 3 sampai 4 hari tuh. Kalau semacam belum dikirim masih bisa ada jarak 3 sampai 4 hari masih bisa dikirim. Nah, kalau sekarang kan udah enggak ya. Jadi cuman hari ini masuk, hari itu juga udah wajib dikirim. Kalau enggak kita kena sanksi dari pihak platformnya kan. Kalau dulu enggak. Nah, jadi orderan tuh udah numpuk banget gitu, Pak. Sedangkan si bagian produksi kita tuh nggak nyanggupin, sehingga toko itu kadang tutup ketika orderan masuk udah overload gitu kan, toko di stop, ditutup beberapa hari buat ngurusin orderan yang masuk. Jadi nimpah-nimpahin ke situ dulu tuh. Kalau dari segi brand sih alhamdulillah ya, maksudnya ada, mungkin awalnya cuman buat sekedar pengen jualan aja. Terus lama kelamaan agak sedikit mikir gitu kan, ketika si brand kita ini apa ya, dilihat sama penjual yang lain, sehingga banyak yang nge-copy paste produk saya gitu kan. Si modelnya tuh banyak yang di-copy paste, bahkan foto foto produk saya yang saya foto aja sampai ada yang nyuri gitu, Pak. Sampai dibuat buat jualan gitu sama si apa namanya, penjual lain. Sehingga saya mikir tuh dari situ, kata saya, wah nggak beres gitu kan. Sedangkan nama band saya aja belum ada legalitas. Dari situ saya berpikir dan ngurusin buat nama. Kalau omset
Dalam sebulan saya kurang merhatiin dari segi kalkulasian keuangan ya. Kalau dalam sebulan itu sekitar ada 65 sampai 90 lah omset per bulannya. Itu kalau di produk enggak ini sih soalnya apa ya? Enggak nentu. Soalnya kan semuanya random, yang masuk juga kadang kita nggak bisa nebak mana yang rame duluan, mana yang sepi duluan gitu kan, semuanya sama rata, kadang random gitu. Yang nggak bisa nggak bisa ditebak istilahnya. Kadang misalkan kemarin yang laku produksi A, sekarang lakunya produksi B kayak gitu paling. Dari keunggulan kita kebanyakan sendal produksian dari Spon ya. Untuk dari lem diusahain juga buat produksian kami itu selalu diperhatiin kembali, jangan sampai ada membuat atau memakai lem yang semacam apa ya yang kurang bagus lah. Kita selalu mengoptimalkan bahwa bagian produksian itu lebih penting dari marketing lah istilahnya, dari segalanya lah istilahnya. Kita lebih mementingkan kualitas ketimbang apapun. Kalau produk kurang lebih ada 35 produk. Jenisnya ada yang sendal, ada yang flat shoes, ada yang teplek, ada heels juga kita masuk untuk kategori sendal wanita. Kalau usia itu kita lebih mengoptimalkan usia yang remaja ya. Jadi kan ada usia menengah sampai ke atas atau yang ngutamain ke atas saja. Kita lebih mengutamakan usia menengah sampai ke atas, remaja sampai orang tua. Contoh yang saya ambil ini ada dari Ballet ya, sendalnya untuk cocok buat acara formal kayak semacam buat kerja dan lain-lain. Dan ada juga yang buat nyantai kayak gini, ada dari Teplek Gadela Diona. Yang kayak gini tuh simpel biasanya Pak. Nggak ribet, langsung dimasukin aja, biasanya kaki di slope. Kebanyakan sukanya kayak gini sih, yang simpel-simpel gitu kan. Tipsnya itu ya yang pertama itu kita harus ngejaga kualitas, jangan sampai ada konsumen yang kecewa lah istilahnya. Yang kedua ya persaingan harga juga, kita harus kompeten dengan harga segini itu, kita harus bisa memuaskan konsumen. Kita lewat online sih Pak biasanya, belum ada store offline. Kalau di online kita ada 3 platform. Yang pertama itu di Shopee dengan nama Gadela Official Store. Yang kedua ada di TikTok dengan Gadela Shoes. Yang ketiga ada di Lazada dengan Gadela Shoes juga sama. Kalau Shopee, alhamdulillah baru kemarin kita udah sampai tahap ke Shopee Mall. Diskonnya ada pasti, kayak semacam voucher buat ngikutin, atau dari segi ikut serta di live streaming, nanti ada sesi buat promo. Ya, yang pasti jangan jangan ada berpikir bahwa mencoba itu salah ya. Lebih kepada konsistensi. Kayak semacam kalau udah terjun di dunia itu ya jangan ada kata mundur lah istilahnya. Terus dijalani sampai membuahkan hasil. Ketika membuahkan hasil juga nanti udah kerasa hasilnya. Jangan lupa ditunggu orderannya. Kalau ada yang minat dengan produk kami bisa langsung di check out sekarang juga di platform Shopee, TikTok atau Lazada di Gadela Shoes. Jangan lupa saksikan Niaga TV, sukses, berkah, mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.